Teman-teman, dalam budidaya jamur tiram, media tanam adalah salah satu kunci kesuksesan ataupun kunci berhasil atau tidaknya pertumbuhan miselium. Nah, media tanam ini terutama yaitu media serbuk gergaji atau serbuk kayu yang kita pakai. Ada beberapa jenis serbuk kayu yang bisa teman-teman gunakan, dan dari setiap jenis serbuk kayu ini berbeda penanganannya. Nah, gimana sih ciri-ciri serbuk kayu yang bisa kita gunakan dan cara pengolahannya untuk dijadikan media tanam jamur tiram? Berikut udah akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini udah akan membahas tentang media tanam jamur tiram, terutama media serbuk gergaji atau serbuk kayu yang kita gunakan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman petani. Serbuk yang bagus digunakan jenis serbuk apa? Nah, di sini udah akan jelaskan karena di setiap wilayah ini berbeda ya nama serbuk, jenis serbuknya. Nah, untuk lebih mudah dipahami, kita akan bandingkan dengan jenis serbuk yang dua kategori. Nah, di sini udah akan paparkan serbuk yang digunakan untuk media tanam jamur tiram adalah serbuk kayu, bukan serbuk kelapa teman-teman. Nah, itu yang paling utama. Selain dari serbuk kelapa udah rasa bisa ya, atau serbuk yang tidak memiliki, kalau di sini ruyung namanya seperti kelapa. Ini kalau kelapa ini tajam dan susah untuk kompos. Selanjutnya di sini udah bandingkan dua jenis serbuk, yaitu serbuk kayu serat kasar dan serbuk kayu serat lunak. Nah, apa itu serbuk kayu serat kasar? Biasanya serbuk kayu serat kasar itu berwarna kemerahan. Ketika dijadikan serbuk kayu seperti ini, agak kasar teksturnya dan warnanya agak kemerahan, dan getahnya itu teman-teman, getahnya merah. Kalau teman-teman diamkan beberapa hari dalam karung, getahnya akan tumpah ke bawah. Nah, itu ciri-ciri serbuk kayu serat kasar. Sedangkan serbuk kayu serat lunak warnanya agak sedikit cerah. Nah, ini agak sedikit ringan ya teman-teman. Meskipun ini bergetah, tapi getahnya tidak berwarna merah teman-teman. Dan getah ini mudah kering teman-teman. Nah, ini jenis serbuk gergaji. Untuk serbuk gergaji serat kasar seperti ini ya, biasanya ini seperti pohon mangga ya, atau serbuk kayu yang getahnya banyak teman-teman. Nah, untuk serbuk kayu serat kasar, untuk perlakuannya sebelum teman-teman gunakan media tanam, lebih bagus teman-teman diamkan itu minimal 2 minggu sebelum diaduk, agar nanti getahnya mengendap. Dan untuk perbandingan menjadikan media tanam hampir sama, yaitu 100 kilo serat kasar, ya 100 kilo serbuknya, 20 kilo dedak, dan 3 kilo kapur teman-teman. Ya, lebihkan sedikit kapurnya 2,5 sampai 3 kilo agar nanti lebih cepat kompos atau lunaknya. Ya. Sedangkan serat lunak ya, serbuk seperti ini biasanya ini serbuknya seperti pohon apa ya? Yang di hutan, yang sangon. Nah, ini biasanya nggak perlu didiamkan, minimal seminggu didiamkan sudah bagus teman-teman ya. Jadi nanti untuk komposisinya 122. Nah, cukup 2 kapur aja untuk 100 kilo serbuk yang seratnya lunak teman-teman. Selanjutnya, pengomposan ini dikompos ketika setelah diaduk dengan bahan lainnya, dikompos ini 2 malam. Sedangkan ini dikompos 1 malam saja. Selanjutnya perbedaannya untuk media kasar ya, atau serat kasar ini pertumbuhan miselium agak lambat teman-teman ya. Tapi
usia miselium 20 hari ke atas ini lebih tebal, miseliumnya lebih tebal. Memang agak lamban, tapi kalau miseliumnya sudah 80%, putihnya ini tebal teman-teman. Sedangkan ini perjalanan miseliumnya lebih cepat, tipis, tapi tipis. Nah, tipis ini karena ini mudah sekali dicerna oleh miselium teman-teman. Untuk pengukusan hampir sama teman-teman. Udah sarankan pengukusannya 7 jam minimal air mendidih. Jadi itulah sedikit perbedaan media serat kasar dan serat lunak. Ya, jadi ini mungkin di setiap daerah teman-teman mendapati jenis serbuk seperti ini. Karena kalau nama kayunya udah banyak nggak paham. Ada yang nama kayu sangon, itu mungkin kayu hutan ya teman-teman, dan ada juga yang kayu mahoni. Nah, jadi itu bisa. Sedikit tips untuk teman-teman memilih serbuk yang baik dan berkualitas. Selain memilih serbuk dengan jenis yang berbeda-beda, teman-teman juga harus memperhatikan di mana sumber serbuk tersebut dan bagaimana cara pengolahan kayunya. Yang pertama teman-teman, jangan pilih serbuk yang terkena bekas oli. Ini sangat mudah sekali terkontaminasi dan akan menghambat pertumbuhan jamur atau bahkan bisa gagal nanti untuk dijadikan media tanam. Selanjutnya itu serbuk kayu yang jangan tercampur dengan banyak jenis serbuk kayu ya, terutama dengan serbuk kayu pohon kelapa. Itu tidak boleh teman-teman, bagusnya jangan. Dan juga itu usahakan serbuk kayunya jangan serbuk kayu yang usianya sudah lama, seperti serbuk kayunya di atas 4 bulan ke atas. Itu nanti serbuk kayunya nutrisinya sudah habis dan serbuk kayunya tidak ada lagi teksturnya yang ciri-cirinya itu serbuknya berwarna hitam teman-teman. Itu jangan digunakan. Dan juga untuk media yang lain seperti dedak, nah teman-teman pakai dedak yang baru, jangan sampai dedak yang ada kutunya ya. Nah teman-teman, inilah contoh media ataupun backlog yang sudah jalan miseliumnya ini menggunakan serbuk kayu serat lunak. Dan teman bisa lihat medianya berwarna cerah dan miseliumnya pertumbuhannya rata dan cepat tapi tidak tebal teman-teman. Nah, ini adalah contoh backlog dengan media serat kasar. Warna lognya sedikit kemerahan dan gelap. Miseliumnya agak lamban dan sedikit tipis. Ini tebalnya di kemudian hari ketika miselium 90% ke atas.